Apa itu asuransi? Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi, premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusak, atau kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, dan bahasa Belanda, assurantie atau verzekering. Apa itu asuransi konvensional? Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual-beli risiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Asuransi syariah memiliki prinsip sesuai syariat Islam, yaitu berdasarkan asas tolong-menolong antar peserta, ta'awun, saling melindungi, takafuli, atau berbagi risiko di antara peserta asuransi. 8 perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. 1. Prinsip dasar atau cara kerja asuransi syariah dan konvensional cukup berbeda, yaitu pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta, risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh. Secara sepenuhnya, asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk aset, kesehatan, jiwa. 2. Akad atau perjanjian untuk asuransi syariah. Akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabaru, dana sosial. Pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual-beli. Akad ini yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. 3. Kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana ini lalu akan dikelola semaksimal mungkin untuk keuntungan peserta asuransi dengan sistem transparan. Pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah, tertanggung sama seperti transaksi jual-beli pada umumnya. Dana ini akan dikelola sesuai perjanjian. Misalnya dialihkan sebagian ke biaya dan investasi, atau pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi yang dipilih demi mendapatkan keuntungan maksimal. 4. Pengawasan dana. Pada asuransi syariah, ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah, DPS. DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia, MUI. Dalam asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Namun prinsipnya, setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK. 5. Dana hangus. Istilah dana hangus terjadi ketika tidak ada klaim dalam jangka periode asuransi yang disepakati, misalnya dana hangus pada asuransi perjalanan ketika trip telah digenapi. Atau dana asuransi properti hangus saat masa polis berakhir. Asuransi syariah tidak memberlakukan istilah dana hangus. Dana tetap bisa diambil meski sebagian kecil dinyatakan sebagai dana tabaru.
Ketika seseorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah, dana tetap dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan, dan ketentuan lainnya. 6. Surplus underwriting adalah dana yang diberikan kepada peserta jika terdapat kelebihan dari rekening sosial, termasuk dari pendapatan lain dikurangi dengan pembayaran klaim dan utang jika ada. Pada asuransi syariah, ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pembagian keuntungan bersifat prorata. Pada asuransi konvensional, tidak ada pembagian keuntungan. Tetapi ada istilah no claim bonus pada beberapa produk asuransi. Ini adalah pemberian kompensasi kepada nasabah, tertanggung jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. 7. Wakaf dan zakat. Pada asuransi syariah, berlaku istilah wakaf dan zakat yang tidak eksis pada asuransi konvensional. Wakaf memiliki manfaat perlindungan peserta asuransi nasabah. Peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai polis. Zakat bersifat wajib pada asuransi syariah dan diambil dari besarnya keuntungan perusahaan. Aturan wakaf dan zakat tidak ada pada asuransi konvensional. Pembayaran polis bisa diberikan kepada ahli waris. 8. Pembayaran klaim polis asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti. Seluruh keluarga mendapatkan perlindungan rawat inap rumah sakit. Klaim juga bisa dibayarkan dengan sistem cashless atas semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double klaim asuransi lain. Pada asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan, sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Dikarenakan polis bersifat individu, hanya boleh diatasnamakan satu orang saja, terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya fasilitas keluarga.